Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Ridwan Abdurrahman, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Matematika, Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai desain instruksional. Merupakan sebuah materi pada mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan bahas secara definisi terlebih dahulu. Apa sih desain instruksional itu? Dari berbagai pendapat para ahli, dapat kita ketahui bahwa desain instruksional merupakan serangkaian proses perencanaan, analisa, desain, pengembangan, penerapan, dan evaluasi instruksi dalam setting pendidikan atau pelatihan, baik formal maupun informal, yang terstruktur dan teratur namun fleksibel. Itu merupakan pendapat dari Honbein and Riglut pada tahun 2021. Berdasarkan pendapat tersebut dan pendapat-pendapat ahli yang lain, dapat kita simpulkan bahwa desain instruksional berarti sebuah alur sistematis yang memuat langkah-langkah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Desain ini dibuat dengan tujuan menciptakan pengalaman belajar yang positif dan bermanfaat dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Dan sumber daya itu baik berupa SDM maupun sarana dan prasarana, dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik sesuai yang diharapkan. Pertanyaan berikutnya akan muncul. Mengapa harus memilih desain instruksional? Mengapa tidak yang lain? Serta bagaimana cara pengaplikasiannya? Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa kita perlu menerapkan desain instruksional pada saat melaksanakan kegiatan belajar. Banyak ditemukan kasus kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru tidak efektif dan efisien, serta kurang bermakna bagi peserta didik. Mengapa? Karena guru dalam mengajar hanya sekedar menyampaikan materi yang ada di buku paket, tidak merumuskan kembali mengenai apa sih tujuan dari pembelajaran, apa goals yang diharapkan. Setidaknya kita perlu memperhatikan 3 pertanyaan berikut, yakni, where are we going? Kemana tujuan kita? Apa goals atau tujuan yang diharapkan ketika kita mengajarkan sesuatu kepada peserta didik? Kemudian yang kedua, how will we get there? Bagaimana cara kita untuk membuat peserta didik sampai kepada tujuan tersebut? Misal contoh, ketika kita ingin mengajarkan materi bangun ruang kepada peserta didik, tujuannya apa? Oh, kita ingin peserta didik mengerti mengenai luas permukaan dan volume. How will we get there? Bagaimana cara kita untuk mengajarkan peserta didik mengerti mengenai luas permukaan dan volume? Yakni dengan, misalkan salah satu contoh, kita memberikan arahan kepada peserta didik untuk membawa sebuah bangun ruang dari rumahnya, baik itu secara individu atau kelompok. Kemudian kita jelaskan dengan alat peraga langsung yang dibawa oleh peserta didik, sehingga mereka akan lebih bermakna pembelajarannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, how will we know when we have arrived? Bagaimana cara kita melihat atau menilai tentang apakah tujuan pembelajaran sudah sampai atau belum? Ini merupakan PR bagi kita bersama para guru, bahwa ketika kita mengajar, kita harus fokus kepada peserta didik. Kita harus melakukan profiling kepada peserta didik terlebih dahulu, untuk mengetahui minat dan gaya belajar mereka, termasuk karakteristik setiap peserta didik, agar kita dapat merancang desain bagaimana cara mengajar yang efektif dan efisien. Nah, desain inilah yang disebut dengan desain instruksional. Atau mungkin sebenarnya kita pun sudah sering menerapkan ini, tapi kita tidak mengerti bahwa hal yang kita terapkan adalah desain instruksional. Desain instruksional itu kurang lebih sama seperti pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita sebagai guru dalam mengajar, tolak ukurnya adalah peserta didik. Peserta didik yang kita jadikan sebagai acuan, yang kita jadikan sebagai pusat utama pembelajaran. Guru hanya bertugas sebagai fasilitator saja. Kemudian selanjutnya, saat merancang sebuah pembelajaran, guru sering memulai dengan perspektif apa yang akan mereka ajarkan. Sebaliknya, seorang desainer instruksional memulai dengan sudut pandang sebuah pemecahan masalah.
bukan hanya berpikir tentang apa yang mereka ajarkan, tetapi lebih menitik beratkan pada bagaimana nanti mereka mengajarkannya dengan cara yang efektif, efisien, dan memotivasi. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa desain instruksional ini berfokus pada peserta didik. Jadi kita sebagai guru tidak hanya berorientasi pada materi yang ada di buku paket, tapi apa goals atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Apa harapan kita terhadap peserta didik akan materi yang sedang dipelajari. Ada beberapa contoh penerapan yang dapat kita laksanakan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pemecahan masalah. Kita dapat menggunakan metode problem based learning dalam memecahkan sebuah persoalan. Ataupun kita dapat menggunakan PJBL, project based learning. Kita mengarahkan peserta didik untuk membuat proyek tertentu berdasarkan minat dan bakat mereka, namun tidak keluar dari topik mata pelajaran yang sedang dipelajari. Atau kita dapat menggunakan metode inquiry, penemuan, atau dapat menggunakan metode lain, seperti lesson study, yang di dalamnya terdapat plan, do, and see. Plan, kita merencanakan terlebih dahulu bagaimana kita akan mengajarkan mereka. Kemudian, do, dan terakhir adalah see, meninjau bersama, berefleksi, atau jika dalam kata bahasa Jepang itu ada istilah kaizen, yakni perbaikan berkelanjutan. Kita gunakan hasil yang kita dapatkan, data yang kita peroleh sebagai bahan refleksi kita untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar secara terus-menerus, sehingga seiring berjalannya waktu, kegiatan belajar akan lebih baik. Kemudian dapat pula kita gunakan LC atau DST. LC sendiri adalah literatur circle, yakni kita membuat peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian setiap mereka ditugaskan untuk membaca buku bacaan yang mereka inginkan. Kemudian akan dilakukan perombakan kelompok dan setiap anggota akan menyebar ke kelompok lain, akan membaca bahan bacaan lain, dan mereka pun akan saling menceritakan tentang pengalaman mereka membaca apa yang dibacakan oleh mereka sebelumnya. Jadi mereka saling sharing pengalaman. Itu juga bisa diterapkan. Kemudian kita juga bisa menerapkan DST atau digital storytelling. Jadi peserta didik menceritakan menggunakan media-media teknologi yang cerita tersebut didengarkan oleh peserta didik lainnya. Cukup banyak metode yang dapat digunakan. Oleh sebab itu, maka seorang guru perlu untuk lebih mengenal tentang metode-metode pembelajaran, terutama metode pembelajaran yang didesain untuk perkembangan peserta didik itu sendiri. Kemudian selanjutnya, sifat-sifat desain instruksional, yakni berorientasi pada peserta didik, seperti yang sudah kita bilang sebelumnya, berorientasi pada peserta didik atau dapat dikatakan menerapkan diferensiasi, baik itu dalam aspek prosesnya, kontennya, dan lain-lainnya. Kemudian ada alur berpikir sistematis, empiris, dan berulang. Selanjutnya, kapan dan di mana desain instruksional dapat digunakan? Desain instruksional ini dapat diterapkan dalam situasi apapun, baik formal maupun informal. Desain instruksional dirancang untuk membantu dalam meningkatkan pelatihan, membantu institusi bertransformasi dan beradaptasi dari tradisional ke online. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi sangat cepat terjadi. Pembelajaran yang sebelumnya hanya sebatas satu sumber, yakni buku paket, atau yang diajarkan oleh guru, kini dapat berkembang menjadi banyak. Jadi, desain instruksional ini sangat relevan terkait dengan perubahan zaman. Kita dapat menerapkan banyak cara dalam mengajar. Seperti contohnya, ketika pandemi COVID-19 kemarin, itu banyak guru yang agak kesulitan dalam mengajar karena mereka tidak terbiasa dengan perkembangan teknologi yang ada. Padahal pemerintah sudah menyediakan banyak platform untuk mereka belajar. Ada akun belajar, kemudian ada TV belajar, TV edukasi, radio suara edukasi, dan lain sebagainya. Dan jika kita menilik pada kondisi COVID saat itu, pembelajaran ada yang dilakukan full secara daring di rumah, ada pula siswa yang bergantian untuk masuk dengan teman-temannya, sehingga itu secara tidak langsung sudah menerapkan konsep hybrid, yakni kombinasi antara daring dan luring. Kemudian
desain instruksional sendiri pun dapat kita terapkan dalam pembelajaran bauran atau yang dengan metode flip bisa. Jadi peserta didik kita arahkan terlebih dahulu untuk belajar di rumah, untuk mempelajari materi tertentu dengan mencari sumber-sumber tertentu yang mereka kehendaki sesuai dengan topik yang sedang dipelajari. Kemudian ketika di sekolah itu kita hanya tinggal membahas bersama. Jadi ketika sekolah peserta didik tidak lagi kosong tentang materi tersebut, namun sudah memiliki isi atau pemahaman. Kemudian guru di sekolah hanya tinggal membangun perspektif atau menyelaraskan ragam pemikiran peserta didik mengenai topik yang sedang dipelajari. Tentunya ini akan lebih efektif karena tidak harus mengajarkan peserta didik dari awal. Kemudian kita juga bisa memilih untuk high flex atau mengadakan kelas terbuka, yakni daring dan luring secara bersamaan. Ini mungkin cukup jarang diterapkan di Indonesia, tapi sudah umum diterapkan di luar negeri. Kemudian selanjutnya, PR bagi kita adalah tentang bagaimana menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai seorang guru, bagaimana kita menerapkan desain instruksional untuk membantu peserta didik kita belajar. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.